Selamat siang teman-teman semuanya, selamat weekend, selamat hari Sabtu dan besok hari Minggu. Buat teman-teman semuanya, selamat menjalani istirahat. Mungkin teman-teman sekarang ada banyak kesibukan. Dan selamat datang di live Cicat Flip English Pare bersama saya Miss Dija. Nanti saya akan mengulang salah satu awardee yang paling menarik nih hari ini pemateri kita, yaitu Kak Asri. Kak Asri ini adalah PhD ya, PhD dengan beasiswa Jordan Scholarship kalau nggak salah di mana teman di Eropa, di negara Eropa. Oke, sebelumnya saya tunggu dulu Kak Asri untuk bergabung. Oke, Kak Asrinya udah bergabung teman-teman. Saya undang dulu ya. Oke, Kak Asrinya sudah bergabung, saya invite untuk langsung bergabung aja ya. Mungkin Kak Asri boleh minta bergabung di live sini Kak, karena nggak bisa nih. Oke. Halo, Halo Kak Asri. halo. Ini dengan Dija? Ini Dija bukan? Betul Kak, saya Oh, Dija dari Flip, iya. Gimana Kak Asri? Udah 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 apa namanya? sudah Udah bangun. Sudah, udah bangun. iya. Ini di sana jam berapa Kak? Di di mana? Em, aku Di lagi di Inggris ya? Oxford. Bedanya 6 jam sih, jadi jam 8. Cuman karena udah masuk ke winter, jadi baru terbit matahari jam 7.50-an. Jadi masih gelap banget di Hmm, luar. Oke, berarti di sana jam 8 pagi, jam jam 8 Betul, pagi ya Kak jam Asri ya? 8 pagi betul. Oke. Oke Kak, salam kenal, saya Miss Dija sebelumnya Kak Asri. Saya Halo. dari Flip English Pare, mewakili dari Flip English Pare. Sebelumnya saya mau bacakan dulu nih biar teman-teman lebih dekat dengan Kak Asri, karena banyak banget antusiasnya dari teman-teman nih Kak Asri. Oke. Kak Asri ini kan merupakan seorang mahasiswi PhD di Oxford University dengan beasiswa Jardine Foundation Scholarship, betul ya Kak Asri ya? Betul. Untuk masternya ini adalah di IFP School Prancis dengan beasiswa penuh dari total. Itu nanti kita akan kulik ya. Dan juga saya juga sangat tertarik karena Kak Asri ini juga merupakan dosen dan juga peneliti geologi. Kak Asri ini adalah di dosen di Departemen Geosains Universitas Indonesia. Benar ya Kak Asri ya? Betul. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman kalau mau bertanya-tanya nanti silahkan teman-teman tanya di kolom chat ya. Silahkan teman-teman kepoin mumpung ada pemateri yang luar biasa hari ini dengan Kak Asri. Dan juga sebelumnya nih Kak Asri, biar teman-teman lebih akrab langsung dengan Kak Asri, mungkin boleh dong dikenalin Kak Asri sebelumnya. Kak Asri asalnya dari mana, terus backgroundnya apa, sekarang lagi kesibukannya lagi ngapain aja nih. Oke. Iya, sebelumnya terima kasih dulu buat Miss Dija, buat Fluid English Pare udah mengundang aku. Mungkin aku nggak tahu teman-teman yang hadir di sini publikasinya mepet, tapi semoga pada sempat Iya, hadir. Tapi nanti iya, kan ini ke record juga ya videonya, jadi bisa ditonton lagi kalau iya. teman-teman pada butuh infonya di kemudian hari. Tapi nama aku tadi udah dikenalin sama Dija, Asri. Sekarang posisi lagi di Oxford, di Inggris. Em, Apa lagi ya? Tadi udah semua sih dibacain CV-nya. Paling nanti lebih ke tanya jawab aja. Mungkin teman-teman kalau memang tertarik buat melanjut sekolah di UK atau di Prancis, aku S2-nya di Prancis, bisa tanya di sini. Kemudian bisa reach out aku juga di Instagram, bebas. Pokoknya di sini aku sharing aja sih setaunya aku kayak gitu. Itu paling introduction Oke, aku Dija. siap-siap. Terima kasih Kak Asri. Sebelumnya Kak Asri ini di Oxford sudah semester berapa Kak? Em, Masuk tahun kedua, jadi aku udah setahun di sini. Aku datang ke UK September 2020. Oh, 2020. Kalau di
PhD ini setahu saya kalau di luar kan tiga tahun ya Kak Asri, bener ya? Ya, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Cuman diusahakan sih kalau cepat 3 tahun selesai. Oke, kalau di UK biasanya kan kalau master degree setahu saya itu 1 tahun, tapi kalau PhD di UK berapa Kak Asri? Di PhD standarnya 3 sampai 4 sih. Beda-beda tergantung projectnya se, apa ya, tergantung orangnya juga. Tapi 3 sampai 4 tahun PhD biasanya. Oke, kita klik lebih dalam nanti dengan Kak Asri nih. Nah, Kak Asri, mungkin kan judul kita hari ini kan bahas tentang beasiswa Jardine Foundation Scholarship dan beasiswa total dari Prancis ya. Hmm. Itu saya belum, karena kan selama ini kita bahasnya tentang LPDP, Fulbright, Chevening, yang beasiswa apa namanya, yang Haidnas. Ini kan saya sangat tertarik banget karena ternyata banyak di luar sana itu banyak sekali beasiswa, termasuk salah satunya beasiswa Kak Asri ini. Mungkin bisa bisa dari beasiswa Kak Asri yang beasiswa total dulu di Perancis kali ya, yang waktu Kak Asri master degree-nya di Perancis. Mungkin Kak Asri boleh spill dong tahap-tahapan di beasiswa total Perancis itu beasiswa apa dan tahapannya itu seperti apa aja Kak Asri? Oke, ya, jadi memang beasiswa aku kurang umum diketahui banyak orang, tapi itu sebenarnya satu strategi juga buat teman-teman. Maksudnya kalau LPDP kan semua orang tahu ya, saat semua orang tahu kompetisi kita jadi banyak juga, sedangkan kuotanya terbatas gitu. Jadi emang aku strategi aku juga sih dari beasiswa cari yang gak terlalu terkenal gitu, supaya jadi yang tahu sedikit dan pas aku compete juga nggak terlalu tinggi kompetisinya gitu kan. Nah kalau total itu Em, semoga teman-teman tahu semua. Jadi ada perusahaan minyaknya Prancis. Jadi kayak Pertamina punya Prancis itu namanya Total. Kalau di Jakarta ada pom bensinnya Total. Nah, Total itu dia Oh, waktu itu ngasih beasiswa untuk eh, pas zaman aku 2017 ya, 2015 sorry, 2015 tuh Total masih punya subsidiary atau masih punya company di Indonesia, namanya Total INP Mahakam. Jadi di Balikpapan gitu. Em, Oh, Dija posisi di mana? Oh, di Pare ya, di Kediri. Cirebon. Oh, Iya, di Kediri. Ya, iya. oke. Ya, biasanya teman-teman yang Balikpapan familiar lah. Nah, terus kemudian mulai 2018 tapi atau 17 si total ini kontraknya dengan Indonesia habis, jadi sekarang diambil alih sama Pertamina gitu. Kalau tahu namanya Pertamina Hulu Mahakam. Nah, tapi jadi kalau mau ngomongin beasiswa total, sayang sekali karena total udah nggak di Indonesia, sekarang udah nggak ada gitu. Jadi mungkin aku sharing Oh, aja lebih ke experience-nya, tapi teman-teman kalau mau apply udah susah gitu untuk orang Indonesia sebenarnya. Tapi dulu ya oke. itu, jadi karena total dia punya subsidiary di Indonesia, dia ngasih lah beasiswa ke anak-anak Indonesia gitu. Ceritanya buat inilah CSR gitu, buat corporate social responsibility, dia punya tanggung jawab ke apa ya, ke masyarakat lah. Dia udah ngambil atau dia udah kerja di Indonesia sebagai perusahaan luar negeri mau ngasih ke anak Indonesia beasiswa kayak gitu. Jadi waktu itu beasiswanya untuk semua orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang mau S2 di Prancis. Itu bebas jurusannya apa aja. Jadi boleh politik, sosial, sains, bahasa itu bebas. Nah, cuman karena di Prancis kan kebanyakan kampusnya pakai bahasa Prancis ya. Jadi aku nyari sekolah yang bahasa Inggris gitu karena aku nggak bisa bahasa Prancis. Oke. Dan kebetulan bidang ilmu aku tadi kalau dibacain sama Dija juga lebih ke arah energi gitu, minyak dan bumi, kemudian geologi, batuan gitulah. Jadi dan di Prancis ada sekolah khusus yang membahas itu dan dalam bahasa Inggris. Jadi aku apply ke sana sama kayak LPDP, jadi beasiswa total ataupun Jardin nanti juga sama. Beasiswanya sama sekolahnya prosesnya terpisah. Jadi sekolahnya aku daftar sendiri, beasiswanya aku daftar sendiri gitu. Seleksinya juga beda Oke. gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya dapat hasilnya biasanya barengan atau salah satu mempengaruhi yang lain lah. Jadi pas lagi daftar sekolah aku bilang aku lagi daftar beasiswa nih gitu. Pas lagi daftar beasiswa juga aku bilang aku lagi daftar sekolahnya kayak gitu. Tahapannya Oke. sebenarnya sederhana sih, tes tertulis, kemudian ada apa FGD, focus group discussion, kemudian interview dengan HR, baru interview dengan orang totalnya gitu, yang lebih ke teknikal lah, lebih ke teknikal mata kuliah pelajaran. Tapi kalau yang HR lebih ke personality, kalau FGD lebih ngelihat
inisiatif sama gimana sih speaking skill, Leader. leadership betul. Dan itu semua in English, jadi juga dilihat juga kemampuan skill bahasa Inggrisnya. Ya kalau dalam discuss bisa leading tapi bahasa Inggrisnya nggak bisa kan juga nggak bisa ngomong ya, jadi tetap harus ada dua-duanya gitu. Jadi dari 4 tahap itu keterima beasiswanya, kemudian kalau sekolah cuman interview interview Skype aja waktu itu. Jadi dari Prancis sama kepala program studinya ditanya-tanya tentang motivation letter karena aku submit motivation letter, udah habis itu Mm-mm. terima. Gitu sih. Oke, kalau saya tangkap nih Kak Asri, berarti beasiswa total ini merupakan beasiswa dari perusahaan yang dulu ada di Indonesia, terus eh, untuk memfasilitasi sekolah lagi di negara Perancis dengan apa namanya jurusan yang bebas gitu ya. Tapi kalau untuk apa namanya Kak Asri, anak daerahnya misalnya ini emang khusus untuk daerah tertentu atau seluruh nasional gitu Kak Asri? Sebenarnya nggak ada daerahnya, cuman waktu itu total itu seleksinya memang dia per universitas. Jadi aku S1 aku di ITB, dia buka Hmm. rekrutmennya. Waktu itu aku jalur kampus sih, jadi emang total datang ke ITB, kemudian bikin acara seleksinya di ITB. Tapi yang daftar itu boleh dari mana-mana aja. Artinya pas aku seleksi itu ada teman-teman dari Unpad, dari universitas lain di Bandung yang memang datang ke ITB. Jadi kayaknya regional lah mungkin ITB waktu itu, kalau daerah Jawa, daerah tengah, Jawa Tengah mungkin di Jogja di UGM. Jadi orang-orang pada ke UGM sama di UI kali ya, kalau yang Jakarta ke Depok kayak gitu. Aku kurang tahu, kayaknya harusnya ada juga di Balikpapan sendiri di Kalimantan mereka bikin seleksi juga, sama di Sumatera tapi cuma satu kota gitu. Kalau nggak Medan, Riau, Palembang, aku lupa Riau atau em, ya kalau nggak salah. Tapi memang waktu itu mereka datang ke kampus-kampus sih, jadi nggak terbuka gitu seleksinya. Oh, berarti mereka datang ke kampus. Oke, kesempatan banget ya Kak Asri ya. Hmm. Karena kan biasanya kita missing tentang informasi beasiswa. Kita tanya kalau melalui media sosial ataupun yang dipublish gitu kan beasiswa yang sangat umum gitu. Maksudnya Hmm, sangat eh, populer gitu kayak betul. LPDP, Fulbright, AS kayak gitu kan populer banget mereka. Jadi sangat banyak peminatnya ini. Nah, Iya. kalau untuk persiapannya nih Kak Astri, berapa lama kah untuk mempersiapkan dapat beasiswa total ini Kak? Lumayan lama sih waktu itu. Jadi waktu itu tahunnya 2015, baru 2014 bahkan. Jadi mungkin sosial media juga Instagram gitu belum se-booming sekarang. Jadi memang apa ya, informasi Oke. itu masih manual lah. Aku juga waktu itu daftar gara-gara lagi jalan terus lihat poster gitu di tembok. Jadi bener-bener masih yang ini banget lah. Nah 2014 tuh aku masih tingkat eh 4, baru milih topik skripsi itu kalau nggak salah November Oktober gitu, karena mulai skripsinya Januari kan. Terus itu udah mulai submit dokumen, jadi Oktober November 2014, kemudian kayaknya dipanggil interview sebulan kemudian, sorry, dipanggil tes tertulis sebulan kemudian, kemudian dipanggil interview EFGD sebulan kemudian, gitulah. Jadi kayaknya dari November 2014 itu baru clear bener-bener apa ya, dapat beasiswa dengan sekolah tuh Mei 2015. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 bulan lah. 7 bulan itu proses paralel antara seleksi beasiswa sama milih sekolah. Karena begitu aku udah lolos tahapan ke interview HR, dibilangin gitu, kamu nanti juga harus daftar sekolah sendiri ya. Awalnya aku belum daftar sekolah soalnya. Jadi karena kan belum tahu ya dapat atau enggak gitu. Jadi emang si beasiswanya dulu begitu udah sampai interview HR mau ke user ke terakhir, dibilang gitu nanti soalnya sekolahnya juga harus apply gitu. Jadi aku baru dari situ apply sekolah. Jadi paralel apply sekolah sama nunggu interview apa user itu di 2015 awal lah kurang lebih itu. Wah, ya oke, lumayan juga ya memang persiapannya ya Iya. Kak Astri ya. Yes. Kalau apa namanya tahapannya kan ada yang tes list, kemudian interviewnya kan dengan HR, kemudian dengan total, kemudian kita mencari kampusnya sendiri. Nah Iya. kalau tes tulisnya apa nih Kak? Kalau di beasiswa total ini? Waktu itu seingat aku sih ada dua kayaknya. Ada yang lebih ke kemampuan akademik. Jadi akademiknya tapi nggak akademiknya kayak matematika Tipe. dasar, fisika dasar banget, sama
kayaknya matematika sama fisika dasar jadi mekanika gitu. Aku nggak tahu kenapa ya. Atau karena aku milihnya ke arah STEM kali ya. Mungkin kalau teman-teman yang milihnya ke social science atau bahasa, tesnya beda lagi. Mungkin lebih ke reasoning gitu, kayak logical reasoning gitulah. Sama yang kedua, tesnya psikologi sih, kayak em, apa sih nilai 1 sampai 5 itu loh yang sangat sangat tidak setuju, lebih ke Iya. tentang ya misalkan saya suka olahraga, pokoknya lebih ke psikologi lah. Itu mungkin nanti hasil yang tes psikologinya itu yang dibahas pas lagi interview sama HR karena dia lebih ngebahas ke personality kayak gitu-gitu. Nah, tapi yang hasil STEM-nya itu yang hasil aku karena lebih ke arah sains dan mathematics, dibawanya atau resultnya nanti ke arah yang interview sama total. Tapi dari dua skill itu sih mungkin yang dilihat memang anak ini secara akademik dia juga capable gitu. Karena kan yang nanti dilihat kan kalau yang tahapan berikutnya FGD gitu-gitu kan lebih ke soft skill ya. Tapi kalau yang ini mungkin dilihat hard skillnya tuh gimana sih anaknya kayak gitu. Oke, cukup tricky juga ya ternyata untuk mendapatkan beasiswa total ini. Yes. Nah, Kak Asri, kalau kan ini kan beasiswa dari perusahaan nih. Nah, itu waktu itu harus wajib nggak sih Kak Asri kita kembali, maksudnya setelah lulus harus berkontribusi gitu untuk perusahaan gitu, ada ya? Sebenarnya awalnya dari tahun-tahun sebelum aku tuh ada, jadi um, diwajibkan atau enggak ya, pokoknya ada kontraknya lah. Jadi begitu selesai kuliah S2, kerjanya Mm-mm. sama total kayak gitu. Oh, Tapi oke. pas tahun aku banget atau 1 tahun atas aku itu aku nggak tahu DJ ngikutin apa enggak, tapi 2015 akhir tuh harga minyak dunia tuh turun banget. Jadi total waktu itu posisinya juga lagi nggak bisa meng-hire orang. Akhirnya kita Mm-mm. dibebasin. Jadi pas zaman aku tuh, oh ya udah kamu udah lulus, terserah kamu mau pulang ke Indonesia boleh, mau lanjut kerja di Prancis boleh, mau lanjut PhD boleh. Jadi mereka nggak mengharuskan kita buat kerja di total sih pas tahun aku. Oke. Oke, untuk 2015 saya masih maba, Kak. Oh ya, oke. Iya. Jadi belum waktu itu sih, waktu di kuliah sih saya belum pernah apa, maksudnya pengen lanjut tadi tapi belum mengenal beasiswanya apa aja sih, terus persyarat-syaratannya kayak gitu masih masih gaptek Kak Asri waktu itu. Ya, ya, Jadi ya. belum kenal gitu. Oke Kak, kalau menurut Kak Asri nih, kenapa sih Kak yang paling sulit di beasiswa total ini apa Kak? Ada nggak? Em, yang paling sulit, em, sebenarnya semua bagiannya menurut aku sulit ya. Iya, Maksudnya karena nggak biasa kan betul. kita. Em, Banget. Nah, yes, tapi aku paling merasa apa ya? Apa ya beres seleksi beres tes tuh aku ngerasa kayaknya nggak dapet ya itu pas lagi FGD sih. FGD sama pas interview terakhir banget yang sama totalnya gitu. Kalau pas FGD mostly karena aku nggak biasa. Maksudnya kan kita ketemu sama orang yang baru pertama kali ketemu terus kita harus discuss something terus betul. leading gitu kan ya, dan it takes time. Aku bukan tipe orang yang bisa langsung ujuk-ujuk kayak oh leading di conversation gitu sama orang yang aku baru kenal, atau aku nggak bisa. Jadi itu aku butuh practice sih. Maksudnya FGD ini bukan FGD pertama aku, sebelumnya aku udah pernah ikut beberapa FGD dan kalau di Jatau dia namanya AFS, tau nggak? Pertukaran pelajar, pokoknya pas SMA, dan ini Iya. pokoknya FGD keempat aku apa kelima gitu. Dan dari situ aku belajar, masih selalu gagal, belajar, gagal, belajar. Nah, jadi FGD yang ini tuh kayak apa ya? FGD kelima aku dan sebelumnya aku selalu gagal, jadi kayak aku takut banget kebanget. Jadi aku udah trauma gitu loh ikut FGD sebelumnya gitu. Jadi di situ aku ngerasa challenge banget dan alhamdulillah tapi untung em, grup aku ini juga ada faktor luck sih kayaknya. Jadi grup aku tuh semuanya orangnya suportif banget dan sangat baik. Jadi kan ada tuh FGD yang kalau lagi nggak beruntung banget dapat orangnya yang Saling apa ya? menjatuhkan gitu ya. Ya saling menjatuhkan betul, yang kayak inilah kayak kompetitif banget. Terus kita tuh ngomong apa disalahin bla 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 gitu. Tapi yang ini aku untungnya kita em, apa ya? Goalnya adalah Lebih kalau emang bisa kita semua dapat gitu. Jadi bareng-bareng gitu loh semangatnya. Jadi aku senang. Jadi dikasih ada yang apa ya? Aku ngasih kesempatan yang lain buat ngomong juga. Kalau aku notice ada yang nggak banyak ngomong, aku kasih kesempatan buat ngomong. Kemudian orang lain juga nggak ngepotong satu sama lain. Jadi aku ngerasa grup aku alhamdulillah dapatnya yang bagus gitu. Jadi aku di situ bisa bisa showing up my leadership skill sambil ngomong dengan jelas dan teratur kayak gitu.
Terus kalau yang si kedua yang challenging juga yang total yang terakhir, karena itu udah tahap terakhir sih lebih challengingnya lebih karena aku ngerasanya aku udah jalan jauh banget, terus kalau nggak dapet aku bakal sedih banget gitu. Jadi lebih deg-degannya ke situ gitu. Dan ya karena technical skill juga sih, ya. Artinya yang di challenge kan lebih kayak apa ya? Waktu itu kalau nggak salah yang interview aku ada orang totalnya 2 orang, sama satu lagi tuh dia geologisnya total juga. Jadi bidang ilmunya inline banget sama bidang ilmu aku dan dia nanya hal yang benar-benar teknikal gitu. Artinya geologi banget gitu. Jadi aku di situ ngerasa deg-degan kan atau ngerasa challenge banget karena ya aku harus mikir dan tahu banyak tentang geologi kayak Indonesia ataupun bahkan di dunia. Tapi alhamdulillahnya pas sih. Jadi big experience juga gitu. Oke, mantap mantap. Kalau ini next nih kan Kak, tadi kan kita sudah bahas beasiswa penuh total ya Kak ya, dan sayangnya sekarang udah nggak ada nih untuk beasiswa tersebut. Nah, di beasiswa Kak Asri yang PhD di Jardine Foundation ya di UK, betul ya Kak ya? Betul. Kalau itu gimana nih Kak? Beasiswa ini apa sih, beasiswa dari mana? Terus tahapan-tahapannya itu ada apa aja Kak? Oke, buat Jardin itu sebenarnya agak mirip kondisinya kayak Total. Jadi dia juga ada perusahaan, mungkin bisa di googling, ada perusahaan kayak konglomerat grup gitu, namanya Jardin Matheson Group gitu. Dia em, Oke. bidang apa ya? Bidang bisnisnya lumayan diverse, lumayan banyak. Jadi kalau di Indonesia contohnya mereka investnya tuh di Astra Internasional gitu. Jadi mereka punya saham 51% di Astra. Kemudian dia juga ada di Singapura di Dairy Farm, kemudian mostly di Southeast Asia sama mainland China sama Hong Kong gitu. Ininya Oke. terus sama kayak tadi. Jadi mereka bikin corporate social responsibility juga. Jadi CSR juga dia mau ngasih buat anak-anak di mana mereka berbisnis itu beasiswa Hmm. di cuma 2 kampus. Jadi cuma di Oxford atau di Cambridge. Kita nyebutnya namanya Oxbridge. Jadi mereka pengen nih ngasih anak-anak Indonesia yang apa ya mau give back lah gitu anak-anak Indonesia supaya bisa sekolah di Oxbridge. Awalnya dia ngebukanya buat undergrad aja. Cuman Hmm. di Indonesia itu kan kita em, kalau aku nggak tahu dia pernah dengar atau enggak kalau buat sekolah di UK S1 itu harus ada A-level atau enggak IB atau enggak SAT. Jadi nilai UN kita tuh nggak bisa kepake buat apply di UK untuk S1 gitu. Jadi kecuali kita sekolahnya di sekolah internasional ya pas di SMA-nya di Indonesia. Nah, jadi pas dia buka buat undergrad di Indonesia ternyata kurang laku tuh karena susah lah, nggak banyak orang Indonesia yang bisa kuliah di UK kayak gitu, oh, S1-nya gitu. Akhirnya mereka buka buat S2 dan S3 gitu. Dan yang aku apply ini yang jalur S2 S3 yang dari Jardine buat ke Oxbridge kayak gitu. Nah, lagi pertanyaannya setelah introduction Jardine tadi, oh tahapan. Tahapan. Ya, Ah, tahapannya. Nah, ini juga balik lagi, aku agak disclaimer. Jadi yang aku apply itu, jadi Jardine itu punya kerjasama sama ITB gitu. Jadi ini balik lagi ke oh, alma mater aku. Ada namanya Jardine ITB, jalur Jardine ITB gitu. Jadi seleksinya bener-bener via ITB, yang bisa apply adalah alumni atau mahasiswa ITB yang masih sekolah tapi udah mau lulus atau staff ITB kayak gitu. Nah, karena aku masuk ke alumni ITB, aku apply lah ke jalur ITB. Nah, kalau jalur ITB itu tapi nanti aku bakal jelasin ada juga jalur untuk yang umum. Artinya kalian nggak perlu jadi anak ITB buat bisa apply Jardin. Tapi kalau jalur ITB, em, timelinenya agak kebalik. Jadi agak mirip kayak tadi sih. Beasiswa dulu, aku dapat Jardinnya, baru aku apply Oxbridge-nya kayak gitu. Tapi kalau jalur oke. umum, misalkan Dija pengen apply Jardin juga itu bisa. Caranya adalah keterima dulu Oxbridge-nya, jadi dapat LOE dulu. Baru nanti secara Hmm. otomatis kalau Dija atau teman-teman paspornya Indonesia gitu WNI akan ditawarin oleh Oxbridge kayak mereka bakal bilang kamu kan orang Indonesia nih kamu eligible loh buat apply Jardin gitu. Nah baru setelah itu dikasih form Jardin baru kalian submit dan baru interview. Itu buat general scheme. Tapi kalau buat aku waktu itu jadi aku apply dulu ke ITB, aku submit dokumennya gampang banget cuman form gitu. Terus Hmm. ada esai, esainya 3 pertanyaan gitu, tapi cuman jawabnya satu paragraf aja, jadi nggak bukan personal statement yang panjang lebar gitu. Kemudian Ya lumayan. aku submit, kemudian ada interview dengan sekarang ada interview dengan ITB, tapi pas zaman aku 2019
2019 itu nggak ada interview dari ITB. Jadi begitu aku submit langsung interview sama Jardine. Itu waktu itu belum COVID, jadi interviewnya di Jakarta dengan orang-orang Jardine-nya sama ada orang Cambridge juga gitu-gitulah. Nah, baru udah deh dari submit dokumen sama interview itu langsung dapat beasiswanya keterima atau enggak. Nanti kalau udah keterima baru dibilang sama Jardine itu soalnya bulannya kira-kira aku tuh intake 2020, nah aku seleksi Jardine-nya adalah Juli 2019. Jadi by Juli 2019 aku udah tahu gitu, aku adalah Jardine awardee. Nah, mulai September sampai Januarinya itu adalah periode buat aku apply Oxbridge gitu. Jadi gitu aku udah tahu aku Jardine awardee, tapi kayak dikasih bintang, artinya Jardine awardee-nya itu berarti conditional. Aku akan baru bisa dapat Jardine kalau aku keterima Oxbridge gitulah intinya. Terus baru apply Oxbridge, terus by March of 2020 kayaknya udah keluar resultnya keterima Oxford, barulah jadi dua-duanya bisa kepake, Oxfordnya dapat, baru Jardine scholarship-nya bisa berlaku kayak gitu sih. Oke, mantap. Kalau saya lihat dari Jardine Foundation Scholarship ini berarti kayak kita daftar beasiswa, terus habis itu nggak apa-apa tanpa LOE, kita cari dulu LOE-nya dulu, baru nanti kalau sudah diterima Jardine, diterima apa namanya kampusnya, baru kita bisa langsung berangkat gitu ya Kak Asri ya. Oh, betul. Oke, kalau dari itu Kak Asri kan sudah master nih, terus di Jardine ini kan PhD, pasti ada perbedaan nggak sih Kak Asri? Nah itu yang membedakan apa sih Kak untuk beasiswa S2 dan S3 itu? Karena kan banyak yang bingung karena kita masih belum tahu gitu, tapi kita berencana pengen S2 terus S3 gitu. Oke, dari sebenarnya nggak ada bedanya sih setelah aku pikir lagi, karena kayak Jardine itu aku seleksinya pun bareng sama teman-teman yang mau apply S2 kayak gitu. Kalau pas total itu nggak ada S3 sih, jadi S2 doang. Tapi kalau kayak secara nominal ya, secara apa allowance bulanan itu sama persis gitu. Terus apa lagi ya? Secara beasiswa nggak ada bedanya, pas ya durasi aja sih, karena master itu kan setahun ya, tapi kalau PhD kan 3 tahun gitu, jadi lebih ke durasi. Tapi kalau yang lainnya technically nggak ada beda sih, sama banget. Oke. Karena sependek tahu saya tuh di beasiswa umum yang saya ketahui Kak, biasanya tuh kalau untuk S3 tuh lebih ke menjual kita risetnya itu apa aja kayak gitu kan. Jadi nggak apa namanya, nggak ada nggak, kita kan kalau master kan biasanya lebih ke menjual kita esainya, proposalnya, motivation letternya kayak gitu kan Kak. Kalau di S3 lebih kita memperlihatkan tentang riset kita gitu. Oke, oke, oke. Oh, aku paham maksudnya. Iya, ya, pas lagi proses seleksi ya. Em, itu juga nanti perlu dipisahin sih. Jadi master itu nanti kalau di UK ada dua. Ada master by research, jadi nanti lulusnya MRes gelarnya. Ada master yang by course atau ikut kuliah biasa kayak S1 gitu. Nah betul, kalau master by course itu kan sebenarnya kita em, nggak ngerjain riset kita sendiri ya. Jadi memang aku sebenarnya juga pas aku daftar total tuh aku nulis apa ya? Ya lebih kayak bener sih, lebih ke ngebuktiinnya agak susah karena kita cuma duduk di kelas terus ngerjain tugas gitu kan. Artinya kita mempromosikan diri kitanya agak tricky gitu. Paling ya kalau mau dari sisi kayak eh, apa ya, experience yang udah kita dapetin, kemudian kira-kira ilmunya nanti setelah lulus tuh mau diapain sih, lebih kayak gitu kalau S2 mungkin ya. Tapi kalau S3 memang lebih ke research kita sih. Jadi aku lebih banyak ngomongin aku nanti bakal ngapain 3 tahun, kan lama ya. Kemudian ya impact research-nya juga harus ada, tapi memang bisa ngomong lebih banyak karena kita lebih banyak kerjain sesuatu gitu dibandingkan kalau S2 tadi yang by course, kita kan duduk di kelas aja dan jadi agak susah sebenarnya menceritakan how we will perform di kelas itu sebenarnya. Jadi ya bener kata Dija, bedanya di situ sih. Oke, berarti sama ya umumnya Kak Asri ya untuk beasiswa itu. Kalau Yes. kemarin nih Kak, waktu apply Kak Asri pakai TOEFL IBT, TOEFL ITP atau IELTS nih? Pas apply aku pakainya IELTS buat ke UK terakhir. Buat ke Prancis waktu itu karena ke Prancis nggak terlalu dimintain English requirement. Aku tadi waktu itu pas ke Prancis punya TOEFL, dulu masih bisa pakai paper based test yang skornya 550 itu loh, yang skornya 700-an ya. Waktu itu masih boleh, cuman sekarang kayak udah nggak applied lagi. Terus kalau buat Oxford kan aku pakai IELTS.
Oke, kalau untuk persiapannya nih Kak Asri kan setelah lulus dari master, magister kan Kak Asri itu kan kerja nggak sih Kak? Betul. Nah itu persiapan Kak Asri gimana nih untuk mendapatkan IELTS sesuai kualifikasinya nih? Oke, ini sebenarnya kalau aku ceritain jatuhnya em, jadi kayak apa ya? Jadi kayak keren banget tapi sebenarnya enggak. Jadi buat IELTS itu aku sebenarnya agak ngedadak. Maksudnya aku udah ngeplan buat IELTS lama banget, tapi pas aku submit Jardine form itu, sebenarnya aku belum punya IELTS gitu karena dia bilang di formnya IELTS-nya bisa di waive, bisa Menyusun. ditunggu nanti kayak gitulah. Tapi ternyata aku di email sama ITB gitu, Asri bisa nggak kalau bisa provide IELTS juga supaya lebih safe aja sih supaya kita udah ada nilai gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku book IELTS itu kayak 3 minggu kemudian gitu dan aku preparationnya bener-bener beli buku doang terus aku belajar sendiri ya gitu dan alhamdulillah aku dapat 7,5 7 aku lupa Wah, hasilnya berapa ya tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi itu sebenarnya aku bisa kayak gitu karena itu akumulasi aku belajar bahasa Inggris dari aku kelas 4 SD kebayang nggak jadi sebenarnya itu long apa ya long time learning kayak dari 4 SD sampai sekarang itu akumulasi setiap hari aku praktisnya dulu aku les LIA gitu aku les pas SMP dan SMA kemudian oke. setelah saat kuliah pun aku kita kan biasa baca paper atau jurnal bahasa Inggris ya jadi sebenarnya em, itu aku juga biasain Mempelajari. hari-hari kemudian baca Heeh. berita juga kemudian kayak nonton Netflix, nonton film, dengerin lagu itu aku pasti juga dengerin bahasa Yang Inggris gitu. Inggris. Jadi Heeh. ya jadi sebenarnya kalau dilihat ini orang, misalnya aku cuma persiapan Ya IELTS 3 minggu Kak. gitu, belajar sendiri. Sebenarnya bukan karena 3 minggu aku belajar sendiri, tapi itu pas aku lihat lagi ya itu akumulasi aku ngebiasain diri aku dengan bahasa Inggris dari selama berapa tahun berarti ya? 15 tahun mungkin gitu. Jadi itu sih. Oke, mantap mantap 3 minggu. Aduh, saya iri banget nih. Yes. Ya soalnya Kak Asri kan kalau dari ceritanya Kak Asri mempersiapkan IELTS ternyata memang dari kecil suka bahasa Inggris. Ya memang bahasa Inggris adalah habit ya Kak Asri ya. Jadi Iya. kalau memang sudah terbentuk itu enak sih tinggal apa Hmm. namanya kenalin polanya doang mau IELTS. Nah itu kan tinggal kenalin oh IELTS tuh kayak gini. Tapi kalau udah punya habit English bagus sih insya ya cepet kayak Kak Asri 3 minggu banget nih 7,5. Nah kalau kayak saya dan teman-teman saya yang ada di Pare nih kita strugglingnya lama banget Kak Asri dari lulus kuliah sampai sekarang masih struggling terus soalnya kan dari dulu memang gak suka bahasa Inggris SD kalau dulu zaman saya malah nggak ada bahasa Inggris kayaknya Iya. mungkin karena saya anak daerah ya jadi bahasa Inggris waktu saya SD itu tidak ada jadi mungkin nggak ada fasilitator atau gurunya yang bisa memfasilitasi untuk belajar bahasa Inggris terus waktu SMP SMA itu juga nggak paham gitu karena kebanyakan yang kayak gitu sih Kak Asri jadi Yes. kayak sudah jadi budaya mungkin ya banyak banget yang aduh bahasa Inggris jadi momok yang menakutkan seperti kayak matematika gitu Iya. oke. Tapi iya sih, maksudnya tapi memang jadinya beda. Itu yang aku sayangkan juga. Maksudnya kesadaran apa ya? Bahasa Inggris, tapi bener kata Dija, maksudnya aku bisa kayak gini tuh juga lingkungan aku, maksudnya mama di keluarga aku memang mamaku nggak bisa bahasa Inggris, cuman dia sadar gitu, penting loh ini anak buat nanti bisa bahasa Inggris. Jadi memang dari kecil tuh sudah apa ya dikasih exposure ke bahasa Inggris yang banyak dan yang aku sadarin yang di Indonesia kita belum common kan kayak gitu. Maksudnya Iya, benar. ya udahlah nanti aja gitu bahasa Inggris baru sadar tuh Betul. biasa teman-teman pas baru kuliah gitu kan ya Iya, atau lulus ya pas baru kuliah. kuliah biasanya ya dan jadinya beda banget. Aku rasa ya kayak belajar bahasa Inggris karena mau ujian karena Betul. IELTS sama TOEFL itu kan pikiran kita jadinya lebih ke arah stres dengan belajar bahasa Iya, Inggris karena ya belajar habit. aja dibiasain gitu jadi makanya aku nggak merasakan pressure aku suka ngeliat tuh temen-temen kayak aku lihat Flip English Pare juga kan kayak bagus sih semangat gitu tapi aku kebayang pasti susah banget ya belajar bahasa Inggris karena buat ujian gitu loh. Jadi kayak terlalu stres. Tapi kalau aku, ya bener aku jadi 3 minggu itu lebih belajar kayak patternnya, lebih kayak apa sih yang dinilai. Tapi memang aku kesulitan jujur di writing karena writing itu kita nggak biasa kan. Misalnya aku reading, listening, speaking, aku itu gampang lah gitu. Aku selalu apply sehari-hari gitu. Tapi kalau writing
itu juga skill writing kita, terutama dalam bahasa Inggris, dan buru-buru dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja aku mungkin belum bisa nulis yang bagus. Itu perlu dilatih juga sih. Jadi memang challenge buat ya generasi kita lah, generasi kalian. Betul, betul. Ya makanya Kak, kita edukasi, bahkan kita juga ada program kidsnya. Jadi kayak saya kadang ini kenapa dulu rumah saya deket Pare, cuman saya dulu baru kenal kampung Inggris tuh malah setelah lulus Kak. Malum kalau biasanya orang daerahnya justru nggak aware gitu. Justru Ah, orang-orang luarnya. Nah, luar. saya baru sadar tuh ketika saya mau kuliah, pengen nih lanjut S2, ternyata persyaratannya ada TOEFL, ada IELTS, kayak gitu, baru belajar di situ. Nah, gitu kan jadi memang proses, mana waktu sekolah juga nggak paham, belum punya bekal itu, jadi memang strugglingnya luar biasa sih, sama teman-teman yang di sini juga kita rasakan juga. Wah, kalau kayak gini sih kalau kita memburu-buru untuk ujian, Iya, iya. sarannya untuk ujian. Oke, seru banget. Oke, Asri, ini kan target Kak Asri kan semuanya di Eropa ya, di negara Eropa, di Prancis, terus Betul. habis itu di UK. Kenapa sih Kak Asri harus memilih negara tersebut? Karena kan banyak banget negara-negara lainnya gitu Kak. Iya, sebenarnya nggak ada alasan spesifik. Jadi waktu itu lebih ngikutin alur flow-nya aja karena waktu itu buka total, terus total negara tujuannya Prancis. Oh ya udah aku apply ke Prancis. Jadi aku tipe orang yang nggak terlalu banyak mikir sih. Maksudnya, oh ada apa buka, aku apply aja kayak gitu. Aku tipikal em, yang penting kerjain dulu aja, mau dapat mau enggaknya itu masalah belakangan kayak gitu loh. Jadi kebetulan yang aku apply waktu itu total dan ke Prancis, akhirnya aku milihnya Prancis gitu. Dan sama kayak Oke. Jardine juga kebetulan yang buka ada Jardine, kemudian Oxbridge itu di UK, ya udah aku apply-nya UK gitu. Jadi aku nggak bener-bener nggak yang mikirin kenapa harus di Europe daratan atau kenapa harus ke UK kayak gitu. Intinya kalau waktu itu kebetulan yang yang buka adalah pas zaman aku lagi apa ya, waktu itu kalau opportunity-nya adalah AS ya mungkin aku sekarang di Australia aku nggak tahu, tapi intinya aku nggak terlalu apa ya, aku nggak masalah belajar dimanapun, yang penting em, aku tahu kualitas tempat aku belajar atau di situ aku bakal bisa survive, atau maksudnya ini oke nih negaranya atau ini oke nih kampusnya kayak gitu, nggak abal-abal gitu lah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan spesifik sih kenapa harus ke Eropa. Oke, karena ada kesempatan gitu ya Kak Yes, Asri, ada beasiswa total, ada beasiswa Jardin gitu. yes. Kalau sebelumnya Kak Asri, saya kepo, pernah nggak sih Kak Asri gagal beasiswa sebelumnya? Ah, em, ini alhamdulillahnya kalau beasiswa untuk S2 S3 belum pernah. Tapi aku dulu pernahnya gagal apply, aku jadi kayak ada internship program gitu sama company namanya Selam Bersih, namanya Vacation Trainee. Nah itu aku gagal 2 kali di situ. Tapi kalau beasiswa, alhamdulillah aku pertama kali nyoba, dan total pertama kali nyoba, apa namanya, jadi pertama kali nyoba, alhamdulillah langsung dapet sih. Tapi aku belum pernah nyoba kayak LPDP, AS itu aku belum pernah Fulbright, aku belum pernah nyoba. Oke, jadi belum pernah gagal beasiswa ya Kak. Kalau dari hal tersebut Kak Asri, gimana nih tipsnya nih Kak? Karena kan banyak yang gagal sampai konten-konten kita kan ada yang 100 lebih kali gagal, terus berapa kali gagal kayak gitu. Kalau Kak Asri, gimana untuk persiapannya biar kita dilirik nih oleh awardee beasiswa, gitu. Penerima beasiswa? Oke, sebetulnya pada akhirnya strateginya tadi sih yang aku bilang, pertama nyesuaiin dulu karena tiap pemberi beasiswa itu mereka punya ideal candidate yang beda-beda gitu. Kayak misalkan chevening gitu yang aku tahu mereka ngelihatnya lebih ke leadership skill-nya kayak gitu. Kalau kayak Jardine sebenarnya kalau kita baca formnya itu yang dilihat lebih leadership skill dilihat, cuman lebih ke community involvement gitu. Jadi aku beberapa tahun ini sama tahun kemarin aku ngebantu teman-teman aku juga yang pengen pengen dapetin Jardine, terus aku tahu dong aplikasi mereka, maksudnya aku analisis nih, oh ternyata biasanya teman-teman yang nggak lulus itu karena mereka pinter aja di sekolah gitu, jadi mereka akademiknya bright banget gitu kan, tapi di luar itu mereka nggak ngapa-ngapain gitu, kebayang nggak? Jadi pasti tanya organization experience gitu mereka nggak ada, atau experience kamu atau community involvement, pernah ngapain di komunitas itu nggak ada gitu. Nah biasanya kayak gitu nggak dapet Jardin. Jadi memang Jardin tuh nyarinya anaknya pinter iya ke lab atau di sekolah bagus, tapi juga harus tetap aktif di luar kayak gitu.
Nah, kalau kayak Fulbright aku nggak tahu apalagi yang dicari. Intinya tiap LPDP, kalau LPDP kan carinya yang nasionalis lah, yang kayak bisa pulang ke Indonesia. Indonesia lah, itu ya aplikasi kalian dipenuhi aja sama kata-kata Indonesia itu LPDP. Itu yang aku lihat ya. Tapi intinya dicari tahu. Jadi kayak gitu. Tiap pemberi beasiswa ini maunya kandidat yang seperti apa sih? Nah, dari situ barulah kita sebenarnya bukan kita karang ya, tapi kan kayak Dijan ya udah ada personality-nya lah. Kamu udah punya cita-cita dan lain-lain. Nah, kita arahin si tulisan motivation letter atau personal statement itu dibawa atau di mold atau dibentuk gimana caranya supaya memenuhi tadi ideal candidate yang diminta sama beasiswa tadi. Itu karena menurut aku penting. Jadi nggak bisa tuh satu motivation letter atau satu personal statement tuh kita apply buat beasiswa semua sama gitu, nggak bisa. Menurut aku itu harus didesain atau harus diarahin ke arah yang mereka tuh maunya yang kayak gimana gitu. Walaupun tapi nggak boleh bohong ya, maksudnya tetap tetap cerita betul, cuman yang di highlight atau yang ditekankan jadinya beda-beda skillnya gitu, tergantung pemberi beasiswanya apa. Itu menurut aku penting. Jadi kalau kita udah tahu mereka mau nyari yang kayak gimana, itu kita juga jadi bisa nyocok-cocokin lah jadi tulisan kita. Kemudian pas interview juga gitu, mereka mungkin tiap-tiap pemberi beasiswa kandidat idealnya pengennya yang kayak gimana itu juga bakal beda-beda gitu. Jadi itu menurut aku perlu diperhatikan. Nah, supaya bisa tahu itu nggak cukup dari lihat baca form aja. Menurut aku harus banyak-banyak ngobrol juga sama yang udah dapet ya. Jadi sama awardee-nya. Itu menurut aku research ke orang yang udah dapet itu penting banget. Jadi ini aku share experience aku buat Jardin. Itu aku alhamdulillahnya untungnya teman SMA aku ada yang udah dapet Jardin gitu 2 orang tahun 2018 sama tahun 2019 karena aku 2020 kan. Dan aku bener-bener banyak banget konsult sama mereka. Jadi konsultasi sama mereka, mulai dari aplikasi aku gitu. Kemudian aku latihan interview juga sama mereka gitu. Dan aku ngerasa part itu bener-bener ngebantu aku banget sih, 75% lah. Itu kayaknya gara-gara mereka berdua gitu. Jadi bukan gara-gara aku sendiri. Dan aku yakin kalau aku nggak ketemu mereka berdua, aku pasti nggak lolos jadi dari awal gitu. Jadi menurut aku itu research tentang kayak gitu-gitu juga part yang penting sih untuk apply beasiswa atau sekolah gitu. Jadi nggak bisa langsung sendiri. Sebenarnya bisa sih, hebat banget gitu. Kalau kalian bisa ujuk-ujuk sendiri terus apply dapat itu luar biasa. Cuman menurut aku bantuan dari orang lain itu untuk proofreading, untuk interview praktis itu perlu banget sih. Dan apalagi sekarang sosial media kan udah gampang ya. Artinya kalau kalian teman-teman ada yang mau daftar Jardin tinggal DM aku bisa bantu. Terus kalau ada award di AS atau apa di Flip English kemarin juga udah banyak interview-interview kayak gini sebelumnya, bisa tinggal DM aja kan si kakaknya gitu. Kalau mereka baik atau punya waktu kosong Iya, pasti mereka bakal bantu gitu sih. iya. Ya, benar 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 banget Kak Asri. Karena sepeda tahu saya karena saya sering interview beberapa awardee beasiswa memang rata-rata humble dan sangat membantu banget. Saya juga tahu beberapa, maksudnya alur kan sebelumnya saya nggak tahu nih. Saya pengen lanjut, tapi saya harus dapatnya beasiswa. Terus akhirnya saya cari-cari apa sih beasiswa itu, siapa aja kayak gitu-gitu. Jadi dapat kontaknya itu dari awardee-awardee di sosial media kan, karena sekarang banyak termasuk Kak Asri ini juga. Iya. Oke. Kalau apa namanya Kak Asri, sebelumnya kan Kak Asri belum pernah gagal dan ternyata persiapannya juga lumayan matang dan memang udah ada tips dan triknya. Karena saya juga mempelajari, karena saya juga beberapa kali pernah gagal gitu Kak Asri di beasiswa. Terus kayak saya bingung kenapa sih ini kok gagal, padahal saya kayaknya udah bener deh, kayak udah bener beasiswanya apa dokumennya itu udah benar, terus kayak motivation letternya saya udah benar gitu. Mungkin karena ada juga yang menawarkan kuota, maksudnya kita kurang menarik di mananya, kurang menjual dirinya gitu ya Kak Asri ya. Iya. Kalau dari Bentar kalau ya. dari Kak Asri dulu punya master apa? Sorry, ya kamu dulu aja lanjut. Sorry. Kalau dari Kak Asri dulu punya seseorang yang koreksi banget gitu nggak sih Kak? Jadi bisa kita uh, bener ini loh, kayak gini loh harusnya kayak gitu. Oke. Yes. Aku tadi mungkin mau nanggepin cerita kamu dulu. Um, Kadang betul, ini aku buka experience aku cuma dari teman-teman yang lain ya. Aku punya temen nih, aku lihat dia udah bagus banget sebetulnya, interviewnya udah oke banget, dokumennya udah oke banget, cuman nggak lolos. Pada akhirnya kompetisi lagi sih di Jabalik. Maksudnya kayak
kadang kita udah oke, tapi teman-teman kita yang lain ternyata jauh lebih oke gitu. Kebayang nggak? Jadi itu juga Oke. untung-untungan gitu. Artinya pas Hmm. lagi periode yang daftar itu pool kompetitornya seperti apa gitu. Kalau kita lagi beruntung, mungkin kompetitor yang lain kemampuannya mungkin sama kayak kita juga gitu, atau mungkin mereka nggak lebih jago lah nge-crafting atau ngebikin personal statementnya sejago kita gitu. Nah itu berarti kita bisa kemungkinan dapatnya lebih gede. Tapi kalau pas tahun itu ternyata semua orang outstanding, semua orang cemerlang dan bright, ya itu bakalan lebih susah sih. Jadi kadang itu yang aku bilang juga ke teman-teman yang gagal atau yang belum lolos, kayak ya udahlah mungkin memang ya belum belum jalan ya pertama. Kemudian ya di tahun itu ternyata memang kompetitornya lagi susah gitu, karena kan beasiswa nggak semua orang dapat ya, ada kuotanya. Jadi dan sebenarnya enaknya adalah dari situ sebenarnya kita udah dapat experience gitu. Artinya kalian jadi punya draft personal statement, udah pernah bikin gitu kan, nanti kalaupun submit lagi tinggal diubah-ubah dikit lah atau tinggal diganti apanya, jadi nggak terlalu dari nol lagi. Sebenarnya itu sih apa ya, keuntungannya mencoba berkali-kali gitu, atau ya itulah. Well anyways, nah tapi tadi pertanyaannya, kalau untuk orang yang proofreading aku ada atau enggak mentor gitu. Jadi sebenarnya perlu banget menurut aku sebenarnya nggak punya kayak satu orang yang setiap ada apa-apa aku submit ke dia gitu, enggak. Tapi tadi aku sesuaiin kayak pas aku apply total, aku punya kakak kelas atau senior di kampus ITB yang emang udah ada di sekolah aku, di ISP school itu gitu. Jadi aku pas mau submit, aku tanya dulu ke dia kayak baca dong, atau enggak sih, misalnya kayak kak minta tolong cekin dong ini aplikasi aku kira-kira ada masukan atau enggak ya, kayak gitu. Jadi kak, dan itu terserah dia ya, maksudnya kan orang yang biasanya lebih senior dari kita lebih sibuk, atau kita minta tolong kan gratis juga ya. Jadi kalau emang dia mau Ya. bantu ya alhamdulillah gitu. Kalau emang enggak ya nggak apa-apa, is oke gitu. At least kita udah berusaha buat nanya ke dia. Dan biasanya orang jarang sih yang nolak kayak aduh gue sibuk banget, itu jarang sih. Most of the time mereka bakalan make time, apalagi kalau mereka tahu gitu usaha gimana ya. Mereka kan udah pernah ngerasain juga ya usaha apply kayak kita. Jadi pasti mereka pengen ada juniornya atau ada orang yang mereka kenal juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi biasanya pasti dibantuin kayak oh menurut aku udah oke kok, atau oh menurut aku kayaknya bagian sini perlu di detailkan lagi atau gimana kayak gitu. Pas Jardin juga sama. Jadi pas Jardin aku kedua orang temen aku itu ya aku selalu consult kayak aplikasi aku kira-kira gimana kayak gitu. Dan menurut aku cukup sih, artinya apa ya, buat ngecekin ke orang yang udah pernah, minimal itu orang yang udah pernah melalui jalan itu gitu. Jadi kalau mau apply LPDP mungkin Dija mungkin bisa konsultnya ya ke orang-orang yang udah pernah melewati fase seleksi LPDP. Menurut aku itu strategi yang oke juga gitu. Jadi nggak perlu satu orang yang kita selalu mentor tetap, tapi kayak dapat pandangan dari orang yang udah pernah ngelewatin fase itu, menurut aku penting gitu sih. Oke, oke, siap, siap. Kalau nah Kak Asri ini kan Kak Asri merupakan salah satu dosen di UI, di mana UI adalah salah satu kampus yang populer banget di Indonesia kan, dan juga peneliti geologi. Nah, gimana Kak Asri cara membagi waktunya nih agar kita kan Kak Asri juga bekerja, terus habis itu memutuskan untuk lanjut tadi lagi kayak gitu, gimana Kak? Sebenarnya kalau yang agak tricky pas lagi apply-apply itu sih, karena apply-apply itu kan butuh waktu ya. Tadi kalau ngedengerin research-nya atau apa ya, nyari basis apa ya, nyari formulir, nyari infonya, kemudian nulis esainya, konsultnya, latihan interview, bla bla bla, itu sebenarnya take times banget. Benar. Dan di saat yang bersamaan aku juga tetap harus kerja gitu. Jadi ya memang harus di spare sih waktunya. Artinya nggak bisa yang nanti deh gitu beres kerjaan baru ngurusin itu nggak bisa. Jadi aku biasanya waktu itu ya aku siapin 1 jam atau 2 jam dari 8 jam aku kerja, ya memang jadi kerjaan aku harus aku beresin tuh 6 jam. Artinya kerjaannya aku harus bereskan hari itu, aku beresin cepet-cepet, kemudian ya 2 jam itu ya aku memang sisain buat ngurusin gini-ginian gitu. Karena mungkin kayaknya sepele banget ya ngurusin admin kayak gitu-gitu, tapi it takes Ya, time. betul. Itu bener-bener Benar, ngabisin waktu banyak banget betul ya. banget. Betul banget. Jadi nggak bisa tuh yang nyambil-nyambil gitu, nggak bisa. Aku bener-bener kasih, aku pas alarm kayak jam segini sampai jam segini, oke, kerjaan Oke. kerjaan aku sisihin, kemudian aku fokus bener-bener nulis esai, atau aku fokus bener-bener ngisi formulir, aku fokus bener-bener um, persiapin buat interview kayak gitu sih. Jadi memang harus um, Planning waktu. ada planning waktunya. Tapi ini beda-beda ya tiap orang. Aku nggak tahu strategi per orang beda-beda. Cuman itu yang aku lakukan dan itu bekerja buat aku. It works for me gitu. Dan mungkin bagi orang lain it doesn't work. I don't know. Tapi
menurut aku kayak gitu helpful banget gitu. Oke, berarti bisa manage. Iya sih Kak, soalnya kan tantangannya kita bekerja, apalagi full time kan, belum lagi nanti ada capek, belum lagi ada ke distract, nggak mood untuk ntar dulu lah, cari hiburan dulu atau nggak mood lah intinya Kak. Jadi kan tercecer lagi kayak gitu, benar-benar pernah nggak sih Kak Asri merasa kayak gitu? Yes, hampir selalu kayak gitu. Oh, sama satu lagi yang helpful juga sebenarnya nyari temen bareng sih Dija. Maksudnya kalau kita punya temen tuh biasanya lebih semangat lah kayak oh saling ngingetin kan kayak ayo ini gitu. Walaupun nanti akan berkompetisi juga tapi Iya benar. kalau ada temennya biasanya jadi nggak rasa nggak sendirian gitu sih. Iya, betul sih. Jadi ada yang saling reminder, ya dia Hmm. udah sampai sini masa saya belum kayak gitu sih. Bener-bener ngerasain kayak gitu kalau punya temen. Oke. Kalau apa namanya, kalau Kak Asri ini kan juga memiliki beberapa mahasiswa di UI nih ya. Yes. Nah, gimana sih Kak Asri kayak kita mengenali passion kita diri itu kan karena kan apalagi yang fresh graduate kan belum kenal, nggak tahu lah pokoknya aku pengen S2 dulu gitu. Hmm. Tapi kita nggak tahu plannya itu mau ngapain kayak gitu. Gimana nih Kak Asri? Itu susah juga sih sebenarnya. Ya pada akhirnya sebenarnya paling bagus itu aku paling senang kalau ketemu mahasiswa yang udah tahu mau S2 atau mau lanjut sekolah lagi dari kayak tingkat 2 tingkat 3 itu aku suka banget karena maksudnya dia berarti passionate, maksudnya dia udah tahu gitu kayak oh ya intinya dia udah planningnya panjang lah. Yang emang agak susah tadi betul yang udah tingkat akhir kemudian nggak tahu mau ngapain terus akhirnya ngambil S2 buat kayak karena nggak dapat kerja ya udah S2 dulu. Nah, itu yang sebenarnya agak sebenarnya nggak salah sih, cuman paling biasanya kalau kayak gitu aku misalkan biasanya mereka minta recommendation letter gitu kan ya. Paling aku tanya dulu gitu ya, kenapa mau S2 gitu kan. Em, ya karena sebenarnya kalau S2 menurut aku penting sih. Maksudnya S2 itu em, nggak perlu kalian mau jadi akademia atau nggak perlu kalian mau jadi dosen buat S2 gitu. Tapi kalau S3 biasanya aku lebih agak concern karena di Indonesia Oke. jujur kita belum perlu-perlu banget gitu S3 kecuali kamu mau jadi dosen gitu kan. Jadi biasanya itu yang aku tanyain. Tapi kalau S2 ya paling ya aku lihat sih kayak anak ini biasanya alasannya macem-macem sih. Maksudnya kalau emang dia mau S2 yang linear ya, yang masih di pelajaran kayak geologi gitu misalkan, pasti kan kelihatan ya pas lagi skripsiannya kah, atau pas lagi kuliahnya dia ngasih stand di praktikum di lab, atau dia emang suka ngerjain bagian apalah mata kuliah apa yang dia emang passionate di situ dan akhirnya dia pengen sekolah di situ. Nah itu aku support banget gitu. Tapi most of the time ada juga orang-orang yang akhirnya belok kan kayak oh akhirnya mau ambilnya MBA, oh akhirnya mau ambilnya master yang di bidang lain lah, finance atau master di bidang lain gitu. Tapi itu juga biasanya aku pasti tanya gitu alasannya apa. Mungkin dia pernah internship di mana, kemudian dia merasa kayaknya lebih cocok di bidang itu. Um, ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Tadi pertanyaannya apa ya BTW? Aku kok side track. Sorry Dija. Nggak kan cara mengenali passionnya diri gitu loh Hmm. Kak Asri, karena kan saya juga pernah ke dosen saya masih bingung juga sebenarnya minta recommendation letter terus habis itu Bu bagusnya saya di jurusan apa gitu karena saya sebenarnya pengennya di sini tapi mungkin nggak sih ke depannya itu dibutuhkan nggak sih kayak gitu loh Kak Asri mungkin. Oke, oke, menarik. Oke, sorry. Iya, paling gampang sebenarnya, ini bakal berat banget, tapi paling gampang sebenarnya nariknya ke cita-cita atau kayak Dija atau kayak aku ngelihat 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan tuh aku mau jadi apa sih kayak gitu. Jadi kalau aku udah kebayang nih misalkan kalau aku emang pengennya jadi profesor gitu di UI Hmm. gitu. Profesor pertama di Hmm. bidang aku sekarang lah kayak geochemistry, pas climate ya gitulah. Tapi aku narik ke belakang mundur jadi kayak oh supaya aku bisa di posisi itu apa yang harus aku lakukan? Oh ternyata aku stepnya ini ya dan ternyata salah satu tangga kecilnya itu adalah ngambil PhD ambil PhD gitu kan di bidang itu gitu. Jadi sebenarnya habis itu aku sebenarnya belum dulu tapi berubah-berubah sih. Balik lagi pas aku masih S1 aku kenapa ambil master di Total itu kan di AFP karena aku dulu pengennya kerja di oil and gas company gitu. Aku pengen kerja di Total atau di Pertamina atau di BP Hmm. kayak gitu. Dan ternyata buat ke situ aku kayaknya butuh master di Petroleum Geoscience deh. Makanya aku ambil master itu. Jadi mimpi kita bakal bisa berubah-berubah tapi
cara paling gampang itu, paling balik lagi Dija pengennya nanti mau jadi apa, misalnya Dija pengen jadi menteri pendidikan. Nah, berarti kan stepnya apa tuh? Kayak di breakdown, oh salah satu step kecilnya ternyata aku perlu master di sini, kayak gitu. Mungkin emang susah sih, karena akhirnya mikirin visi hidup kan, dan itu nggak, bukan hal yang bisa kita pikirin semalam, tiba-tiba aku pengen jadi ini, itu nggak mungkin gitu. Jadi Iya, benar. akan butuh banyak research juga, kita perlu banyak baca, atau kita perlu lihat orang-orang tuh siapa aja sih yang ada di posisi di atas, aku pengen jadi kayak siapa. Nah, itu itu pertanyaan hidup sih, itu nggak akan pernah terjawab sampai kita tua karena akan selalu berubah-ubah. Cuman menurut aku itu hal yang penting. Jadi biasanya kalau ketemu mahasiswa aku tanya, kamu pengen jadi apa dulu gitu, mau jadi akademia kah, mau kerja di industri kah, atau mau jadi entrepreneur. Nah, itu baru gimana Oke. sih studi ini, gimana sih master ini tuh relevan ke jawaban yang tadi itu. Apakah dengan aku studi Master of Research ini bakal ngebantu aku jadi I don't know, pengusaha kayak gitu, ataukah ternyata aku perlu ambil MBA supaya aku jadi um, guru kayak gitu kan. Jadi aku nggak tahu. Jadi dilihat lagi relevansinya kayak gimana. Menurut aku itu bakal ngebantu. Oke, oke, mantap, mantap. Kalau apa namanya Kak Asri, kalau misalnya kita mau lanjut studi nih di apalah terlebih di luar negeri kan dengan culture dan apa yang berbeda kan, Hmm, tentunya berbeda banget di Indonesia dengan luar negeri kan. hmm. Nah itu apakah kita harus jadi mahasiswa yang aktif di organisasi dan jadi mahasiswa aktif di kelas sebagai mahasiswa unggul yang pinter gitu, perlu nggak sih Kak Asri, atau memang kenali passion aja gitu atau gimana Kak? Oke, itu juga balik lagi bergantung banget sama apa yang kamu kejar sih. Maksudnya kalau kamu tipikal orang yang ngerasa em, perlu networking, kayak perlu banyak orang, misalkan kamu ngelihat nanti di masa depan kamu bakal bikin bisnis, terus ternyata butuh partner internasional, atau ternyata butuh market keluar atau gimana, menurut aku Hmm. em, penting gitu buat networking, buat berteman sama semua orang tahu kamu siapa. Nah, itu jadi penting gitu. Cuman kayak aku sendiri, aku pribadi sebenarnya bukan tipikal orang yang suka punya teman banyak-banyak gitu. Jadi aku sendiri tipikal yang punya teman dekat aja, beberapa orang terus udah gitu, nggak perlu. Oh, karena aku ngerasa kayak bukan yang nggak butuh ya, tapi kayak ngerasa tadi balik lagi kayak relevansinya apa sih gitu. Aku ternyata lebih lebih ngerasa penting buat mengembangkan diri aku, kayak banyak-banyak baca di rumah kayak gitu loh. Jadi aku emang, tapi itu juga personality sih. Aku emang introvert banget anaknya. Jadi lebih sukanya di rumah gitu. Kalau keluar gitu, party gitu, aku bakalan super exhausted kayak gitu. Tapi balik lagi. Tapi kalau misalkan aktif di kelas itu menurut aku penting, karena ini lebih karena ini sih, lebih kayak representatif aja. Kayak kita most of the time aku di kelas tuh orang Indonesia sendiri, kemudian Muslim cewek sendiri gitu. Dan ya aku pengen nunjukin aja kayak kayak kita bisa perform juga kok gitu. Anak Indonesia tuh uh, brilliant juga kok, mindsnya mereka pinter-pinter. Jadi kayak most of the time ya aku di kelas berusaha seaktif mungkin kayak gitu, lebih karena itu sih. Tapi kalaupun memang kita nggak nyaman dengan melakukan itu, ya nggak usah. Intinya senyamannya kita aja sih. Dan untungnya kayak di luar itu mereka sistemnya akan beda-beda per kampus. Cuman ya biasanya kalau kayak di UK itu bener-bener pakai exam banget. Raport kita bener-bener based on exam. Jadi sebenarnya keaktifan di Oke. kelas, kehadiran di kelas itu nggak dihitung sama sekali. Tapi Oh, ada sekolah yang itu juga dihitung. Jadi memang tergantung gimana kebutuhannya. Kalau memang perlu keaktifan ya berarti buat nilai, ya berarti mau nggak mau ya you have to perform gitu. Jadi ya iya. disesuaikan aja sih. Oke, Tri. Jadi terima kasih banget Kak Asri, sangat banyak informasi karena saya memang pengennya menggali di situ karena saya tahu latar belakang. Wah, saya dengan salah satu dosen nih kesempatan nih saya bisa langsung konsultasi dari dosen UI gitu. Sama tadi kemarin juga ada apa namanya pesan dari teman-teman. Wah, keren nih Miss gitu. Coba tanyain ini dong, coba tanyain ini dong kayak gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih banget Kak Asri untuk sharingnya. Nanti juga teman-teman saya juga akan lihat record ini, semoga sangat menginspirasi dan barokah untuk Kak Asri. Amin. Oke nih Kak Asri, kalau uh, apa namanya motivasi terbesar Kak Asri nih, boleh spill dong dari Kak Asri biar kita ada juga semangat untuk meraih sama kayak Kak Asri bisa PhD dan juga bisa meraih cita-cita kita mewujudkan gitu. Oke.
Motivasi terbesar dalam hidup. Ini susah sebenarnya pertanyaannya. Tapi em, apa ya? Mungkin karena aku bisa ada di sini sekarang, aku jujur dibantu oleh banyak banget orang gitu. Mungkin ada kali 100 orang yang berkontribusi ke titik aku sekarang berada. Jadi lebih ke aku pengen give back aja sih. Kayak aku pengen aku dibantu banyak orang. Jadi intern apa ya? Gimana? Aku dibantu banyak orang sehingga aku pengen ini tuh jadi kayak chain of kebaikan di bahasa Inggris aku campur-campur I'm sorry tapi ya aku pengen ini tuh jadi kayak ya udah aku dibantu banyak orang aku pun akan ngebantu banyak orang juga dan aku berharap si orang yang aku bantu ini bakal ngebantu lagi jadi kebayang nggak jadi dia bakal jadi chain mungkin aku efeknya nggak gede gitu mungkin aku cuma kayak riak doang tapi aku harap dia bakal bisa ngelebar 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 jadi inform atau bantuan aku ini bisa impactnya tuh jauh kayak gitu sih dan ini emang ini ngaruh banget ke prinsip hidup dan kepribadian cuman aku tipe orang yang mikir ya kita hidup sebenarnya buat apa sih ya buat ngasih kebaikan sebanyak-banyaknya kan gitu buat ngasih impact sebanyak-banyaknya dan itulah juga kenapa makanya aku di bidang aku sekarang ya itu aku jadi dosen dosen kalau nggak karena suka ngajar kayaknya aku nggak menyarankan menjadi dosen maksudnya kalau emang kalian sukanya mencari uang bukan menjadi dosen gitu jadi tapi ya itulah aku mikir banyak banget nih PR kita gitu artinya motivasi aku ya aku ngerasa di Indonesia apalagi setelah aku tinggal di sini ya aku tinggal di UK aku tahu tinggal di Indonesia kayak gimana aku tahu sistem pendidikan di UK seperti apa aku tahu sistem pendidikan di Indonesia seperti apa dan banyak banget yang masih jadi PR buat kita gitu dan aku pengen walaupun aku nggak bisa memperbaiki semuanya at least apa yang aku lakukan bisa ada impactnya lah buat pendidikan di Indonesia in like 20 years 30 years I don't know tapi lebih ke situ sih dan aku ngerasa pendidikan itu salah satu hal yang bisa kita perbaiki lah. Kalau kayak ekonomi mungkin susah gitu kan. Ya aku nggak ngerti ekonomi sih, cuman pendidikan menurut aku salah satu hal yang kalau kita bisa improve, insya Allah ekonomi pun bakal naik, kemudian hal-hal lain bakal naik. Jadi makanya aku pengennya ke situ sih. Jadi berimpact terutama buat ngebantu teman-teman. Makanya aku juga kalau ada yang ngechat kayak kayak Dija sharing kayak aku I will make time walaupun ya tadi baru bangun dan lain-lain tapi intinya gimana caranya aku bisa ngebantu teman-teman sebermanfaat mungkin itu sih lebih ke motivasi hidup aku dan tadi ternyata buat bisa ke situ aku harus jadi dosen ya buat jadi dosen ternyata aku harus PhD ya jadi kayak gitu sih lebih cara berpikirnya dibalikin ke belakang jadi aku tahu apa yang harus aku lakukan itu ujung-ujungnya goalnya ke sana kayak gitu. Oke, oke, mantap. Oke nih, Kak Asri nggak terasa kita ngobrol sudah 1 jam, asik banget. Yes. Jadi, terima kasih banget Kak Asri atas sharingnya dan banyak banget ilmu-ilmu dan banyak banget informasi-informasi yang kita terima. Terima kasih untuk Kak Asri, semoga sehat selalu dan dilancarkan studinya di UK di Oxford University. Oke. Oke, mungkin terakhir banget nih untuk pesan teman-teman untuk teman-teman semuanya untuk scholarship hunters karena kan Flip dibangun untuk membentuk komunitas Kak Asri jadi kita fasilitasi untuk scholarship terutama sih karena fokus kita untuk scholarship jadi kita bantu apa gitu dari kekurangan beasiswanya bahasa Inggrisnya utamanya nah itu pesan dari Kak Asri boleh disampaikan. Oke, ya sekali lagi tadi aku udah ngomong, cuman makasih banget buat Dija, buat Sweet English Pare udah mengajak aku buat ngobrol bareng hari ini. Aku sebenarnya seneng banget dengan adanya, kayaknya ini juga faktor dari ada apa ya boomingnya sosial media dan lain-lain gitu. Apalagi sekarang internet, alhamdulillah kayak di Indonesia hampir semua generasi kalian lah, seumuran kalian pasti udah punya handphone, pasti punya Instagram Iya. account, dan kemunculan kayak gini-gini tuh menurut aku bagus sih. Artinya dulu informasi yang orang-orang tertentu doang yang tahu kayak tadi lah kayak Total atau kayak Jardine itu yang tahu cuma orang dengan akses seperti aku gitu kan tapi sekarang semua orang itu bisa tahu gitu berkat Flip English Pare salah satunya gitu jadi aku sangat bersyukur dan sangat berterima kasih juga dengan keberadaan Flip English Pare semoga tadi ngomongin impact aku yakin pasti impactnya akan sangat besar sekali teman-teman di Flip English Pare ini luar biasa dan apa ya ya pesannya sih tetap em, coba aja. Aku salah satu orang yang tadi aku mau dia susah, mau dia gampang, coba dulu aja. Dapat atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting dapat experience-nya dan gak semua orang eh,
ngerasain experience itu. Jadi ini aku kayak kata mutiara aku, tapi kalau kita nyoba itu, kalau kita nggak nyoba apply itu probabilitas kita dapat beasiswa itu atau dapat sekolah itu 0% gitu. Tapi kalau kita coba apply itu probabilitasnya antara 0 sampai 100, kebayang nggak? Jadi terserah kita mau pilih yang pasti 0 atau mau pilih yang 0 sampai 100 gitu. Jadi itu masalah tinggal submit aja gitu. Jadi just try, mau gagal mau enggak itu Allah yang nentuin. Yang penting kita udah nyoba maksimal mungkin. Kemudian apalagi ya, if there's anything you need, kalau mau tanya tentang Jardin bisa DM aku. Aku coba akan bales anytime. Ya paling itu sih Dija. Baik, baik. Terima kasih Kak Asri atas motivasinya dan juga pesannya. Semoga kita para generasi muda bisa menyusul Kak Asri meraih hingga Amin. PhD dengan beasiswa. Oke, Amin. terima kasih Kak Asri untuk kehadirannya juga. Kak Asri, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Kak Asri bisa share bareng dengan kami di Tips English Paris. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi nih di next Amin. event selanjutnya atau Iya. sharing-sharing di Semoga Dija nanti ke uh, Oxford akan boleh kita ketemu di Oxford kalau bisa. amin, 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 amin Kak. Semoga nanti saya bisa menyusul Kak Asri di Oxford di UK. Amin. Oke Kak, terima kasih. Mungkin teman-teman juga bisa nanti bisa lihat ya teman-teman live live chat hari ini kita save di IGTV juga Kak Asri. Terima kasih untuk Kak Asri kehadirannya. Saya tutup ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Pare Kak. Waalaikumsalam. Oke, thank you Dija. Ini aku nge-close aja ya.